Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bara'an nasam wa afadan ni'am wa manahal qisam wa sanna min tauhidihi wa ibadatihi al-'isam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan umur yang panjang, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, panutan terbaik bagi kita umat Islam, yang telah membawa misi risalahnya, yakni ad-dinul Islam, agama Islam, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar kita menjadi hamba Allah yang selamat di dunia wal akhirah. Kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu kitab Fatawal Baitil Muslim karya Dr. Ali Jum'ah, terkait dengan masalah alamat atau tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Apa sih tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar? Ini adalah merupakan suatu hal yang selalu diperbincangkan dan dipertanyakan oleh banyak saudara kita. Kita sekarang ini akan mengetahui melalui hadis-hadis Rasulullah yang diungkapkan atau yang ditulis oleh di dalam kitab para ulama. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala rahasiakan? Liyajtahida ahlu fadlin fi ta'ati wal ibadah, agar hamba Allah yang senantiasa taat melaksanakan perintahnya fokus, konsentrasi, bersungguh-sungguh melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini, terutama di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Tetapi saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, yudriku ajra lailatul qadri man arafa al-laila aw man la ya'rif al-lailati madama qad qada al-lailata fi ta'atin wa ibadatillahi jalla jalaluh. Kata ulama, yudriku ajra lailatul qadri, dia akan mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar yang kata ulama jumlahnya berapa? 83 tahun 4 bulan. Itulah khairum min alfi syahr. Yudriku ajra Lailatul Qadri, dia akan mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Man arafal laila, orang yang mengetahui bahwa malam ini sudah terjadi, sedang terjadi malam Lailatul Qadar. Aw man la ya'rifil lail, bahkan orang yang tidak mengetahui pun bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar juga mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Madama qad qada al-laila fi ta'atin, selama malam-malamnya di bulan suci Ramadan dihabiskan untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini persepsi atau anggapan sebagian orang yang dapat Lailatul Qadar, mereka yang hanya mengetahui datangnya malam Lailatul Qadar. Kata ulama, tidak. Siapapun, baik mengetahui datangnya ataupun tidak mengetahui datangnya, selama malam-malamnya di bulan suci Ramadan dia habiskan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, insya Allah kita semua mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku yang insya Allah
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan, wa hal yushtaratu an ahsula 'alal ajri bil qiyamil laili kulliha. Apakah disyaratkan untuk mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar itu kita harus qiyamul lail secara totalitas semalam suntuk? Coba bayangkan, min salatil isya ila salatil fajri, mulai sejak salat isya kita selesai salat isya lanjut tarawih ila salatil fajri sampai salat subuh. Apakah ini yang menjadi syarat baru kita dapatkan Lailatul Qadar? Wal jawabu la, kata ulama, jawabannya tidak. La yushtaratu, tidak disyaratkan demikian. Bal man shallal isya'a fi jamaah, bahkan orang yang melaksanakan salat isya secara jamaah, wa salat tarawih, lalu dia melaksanakan salat tarawih ma'a imamihi, bersama dengan imamnya, ka kulli lailatin, setiap malam, adraka yakinan lailatul qadri bi fadlillahi, thumma manna Allahu alaihi wa shallal fajra fi lailatin min hadhihi al-layali faqad adraka yakinan lailatul qadri. Ini kata ulama. Jadi kalau kita sudah sholat isya, kemudian sholat tarawih setiap malam seperti itu, maka insya Allah dengan karunia Allah kita akan juga mendapatkan secara yakin malam Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita mengklaim atau menganggap bahwa yang layak, yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya diri kita. Saudara-saudara kita tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena yang tahu datangnya cuma saya. Kata ulama, ingat kata kunci tadi. Mau kita tahu bahwa malam ini datang Lailatul Qadar ataukah kita tidak tahu, selama kita menghabiskan malam-malam kita untuk beribadah kepada Allah, yakin dan percaya kita akan mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Lalu saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tanda-tandanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alamatul ula, tanda pertama bahwa malam Lailatul Qadar ini sudah datang. Bagaimana tanda-tanda? Undur ilal qamar. Kata ulama, perhatikan, kita tatap bulan. Al-qamaru fiha dha'ifun. Bulan itu cahayanya lemah, dhaif, tidak terlalu terang sekali. Walaysa badrun, walaysa kamalun, tidak sempurna penampakan daripada bulan pada malam turunnya malam Lailatul Qadar. Sehingga saudara-saudaraku disebutkan dalam hadis, dari hadis Abi Hurairah, semoga Allah meridhahinya, qala tadzakarna Lailatul Qadri 'inda Rasulillah, kami menyebutkan malam Lailatul Qadar di sisi Rasulullah. Kata Abu Hurairah, faqala al-habibu alaihi salatu wassalam, may yadhkuru hina tala'al qamar misla syikki jafnah. Jadi kata Rasulullah SAW, malam ketika turunnya malam Lailatul Qadar, bulan pada waktu itu seperti misla syikki jafnah, ditafsirkan oleh ulama nisfu jafna mustadirah, ya, seperti bejana, atau diistilahkan al-ina'ul kabir alladhi yudha'u fihi ta'am, bejana tempat masakan yang besar yang diisi di dalamnya makanan. Itu nisfa jafna mustadirah, seperti tempat bejana atau kuali yang bundar, kondisi bulan pada waktu itu. Maka kata Rasulullah SAW, pada waktu itu kalau kondisi bulan seperti ini, disitulah malam turunnya Lailatul Qadar. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah merupakan tanda yang pertama, al-alamatul ula. Kemudian apa tanda yang kedua? Kalau Rasulullah SAW bersabda, Lailatun sahlatun talqatun la haratun wala baridah.
bahwa malam ini turun Lailatul Qadar, tandanya kata Rasulullah SAW, Lailatun sahlatun ai yasirun fihi tuma'ninatun, malam yang amat mudah bagi menyenangkan, tenang suasana, tidak ada kegaduhan, wasakinatun. Jadi ketika malam itu tenang, tidak ada kegaduhan, itu salah satu ciri bahwa malam ini turun Lailatul Qadar. Wa talqatun yakni mudi'atun, ya, talqatun, malam itu seolah-olah bersinar. Laharatun, tidak panas, wala baridah, begitu juga tidak dingin, pokoknya nikmat sekali. Itulah di antara ciri tanda bahwa malam Lailatul Qadar malam ini telah datang. Saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin dan percaya semua saudaraku mengharapkan dan mendambakan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Semoga harapan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar itu kita semua bisa merasakan dan kita semua bisa berjumpa dengannya dan kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda yang lain bahwa malam Lailatul Qadar telah datang, kata Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, atau anna Nabi SAW qala, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tatlu'u syamsu, matahari terbit, sabahatai, pada di waktu pagi, di waktu subuh, di waktu pagi matahari terbit, kata Rasulullah, min hadhil laila, dari tadi malam, la syi'a'alaha, tidak mempunyai panas yang begitu menyengat. Ini adalah merupakan alamat, tanda-tanda atau ciri-ciri bahwa malam Lailatul Qadar telah datang dan kita telah berjumpa dengannya. Saudara-saudaraku, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hal yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi motivasi bagi kita. Kalaulah kita bersungguh-sungguh menghabiskan malam kita beribadah kepada Allah, baik mengetahui tandanya maupun tidak mengetahui, kita akan dinilai oleh Allah sebagai orang yang mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Terima kasih banyak. Syukran katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.